Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah scoring. Kalau yang ini, saya pikir kalian sudah bisa mengakses data, sudah. Mengimport data ke Excel sudah bisa. Ke SPSS juga saya pikir sudah bisa ya. Kalian sudah praktek banyak banget dulu tahun lalu. Semester kemarin di statistika, jadi tidak perlu saya ulang. Nah, sekarang saya mau mengajarkan cara transformasi data dan menghitung skor total. Nah, cara scoring ini bisa kita lakukan di Excel. Tapi di SPS juga bisa, tapi kok bagi saya yang paling mudah itu di Excel. Nah, cara scoring itu dengan memberikan nilai pada respon yang diberikan subjek. Misalnya, di skala Likert yang kita pakai kemarin, yang kemarin saya jadikan contoh untuk kalian praktek ambil data, itu namanya jenis skala Likert. Karena dia respon subjek itu ada range-nya. Sangat tidak setuju atau sangat tidak sesuai, tidak setuju, tidak sesuai, netral. Semacam ini namanya respon Likert. Istilahnya skala Likert. Karena yang tokoh yang pertama kali istilahnya itu membuat model respon yang semacam ini namanya Likert, range Likert. Nah, pada skala Likert, jawaban yang paling rendah, yang paling negatif itu di skor 1. Berikutnya 2, 3, 4, 5. Ini disesuaikan dengan jumlah opsinya, karena ada skala Likert itu yang dia sampai 7. Jadi amat sangat tidak setuju, sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju, dan amat sangat setuju. Nah, ada yang variasinya itu banyak. Ada yang variasinya cuma 3, misalnya tidak setuju, netral, setuju, itu cuma 3. Maka skornya cuma 1, 2, 3. Kalau ini 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang sampai 7, ada yang sampai 13. Itu tergantung bagaimana cara kita membuat gradasi respon subjek atau respon partisipan pada pertanyaan kita. Kalau yang kita pakai, yang kita jadikan contoh hanya ada 5, maka itu nanti skornya jawaban yang paling negatif, paling negatif, yang sangat tidak setuju itu di skor 1, tidak setuju atau tidak sesuai di skor 2, dan seterusnya. Enggak. Ambil. Ada yang bocor suaranya. Nah, berikutnya ada teknik scoring untuk item unfavorable. Jadi di skala psikologi itu ada 2 jenis item. Ada item favorable, ada yang namanya unfavorable. Item favorable itu maksudnya adalah item yang jawabannya yang itu mendukung konstruk yang mau kita ukur, mendukung variabel. Contoh misalnya kita punya variabel motivasi berprestasi. Kemudian itemnya saya senang belajar. Orang ketika menjawab saya senang belajar, kalau dia jawabnya setuju, itu kan nilainya 4. Artinya, kalau dia semakin tinggi responnya, maka itu semakin menunjukkan kalau dia punya motivasi belajar yang tinggi. Itu namanya item favorable. Jadi kalau orang semakin setuju atau semakin sesuai di suatu item, mendukung variabel yang dia ukur, itu namanya item favorable. Tapi kebalikannya ada item unfavorable. Item ini berisi kebalikan dari apa yang mau kita ukur. Contohnya, skala motivasi belajar, salah satu itemnya, saya malas mengerjakan PR. Orang itu kalau menjawab sangat setuju, itu artinya justru motivasi belajarnya makin rendah. Kalau item favorable, saya senang belajar. Kalau dia mengisi semakin sangat setuju, makin ke arah positif, maka itu artinya motivasi belajarnya makin tinggi. Tapi kalau di item unfavorable, saya malas belajar, kalau dia menjawab sangat setuju, itu justru menunjukkan motivasi belajarnya rendah. Jadi itu item unfavorable tuh kayak gitu. Nah, untuk item unfavorable itu di-skor terbalik. Orang yang justru menunjukkan sangat tidak setuju, itu justru menunjukkan motivasinya yang tinggi. Kalau dia menjawab sangat setuju, justru yang rendah. Ini untuk saat ini diterima dulu, ada item favorable dan unfavorable, yang satu di skornya normal, yang satu di skornya terbalik. Ini nanti penjelasan lebih
detailnya lagi di mata kuliah semester depan di penyusunan skala psikologi. Nah, untuk saat ini kalian terima dulu ini saja. Kalau cara scoring itu ada 2 jenis. Ada yang linear kayak gini, kayak tangga, tapi ada yang kebalik atau istilahnya reverse scoring. Ini istilahnya ya, reverse scoring. Saya tulis di chat. Di skor terbalik. Sekarang kita coba mempraktekkan. Ini saya sudah mempersiapkan data dari yang kemarin. Kurang lebih kalian semua mendapatkan yang seperti ini ya. Menghasilkan Excel-nya semacam ini. Ada yang nggak kayak gini? Mungkin ada yang bisa merespon saya, memberikan contoh yang kalian unduh dari Google Form kalian sama seperti saya nggak? Apakah ada yang beda? Ya, saya beda, Bu. Beda, Bu. Ini siapa yang ngomong? Angelia Lembang beda, Bu. Oke, mungkin bisa difotokan lalu nanti di-share ke grup, nanti biar saya lihat apa masalahnya. Oh, iya baik, Bu. Tapi Saya juga, Bu. cuma 2 orang, yang beda cuma 2 orang, yang lainnya normal ya, tampilannya semacam ini ya. Ada yang selain Royan ya tadi ya, selain Royan dan Angelia ada yang lain yang tampilannya nggak kayak gini? Kok Dian Kartikasari punyanya kayak gini nggak? Dian? Teman-teman yang lain? Ya, Bu. Mungkin tabelnya aja, Bu, yang beda. Oh, tabelnya aja yang beda. Dorothea beda, saya beda. Oke, coba difotokan ya. Karena yang bisa dianalisis itu yang modelnya semacam ini. Salsa apa ini? Wah, coba jawabnya salsa, Bu. Beda atau sama? Oke, nanti coba ya kalian pelajari cara downloadnya dari teman-teman yang sudah berhasil, yang sudah menghasilkan tabel yang semacam ini. Biasanya memunculkan tabel kayak gini gampang kok. Misalnya ya, X mana ya contohnya ya? Coba ya saya lihat ya di Drive. Mana? Bentar. Oh, ini punyanya Royan. Ini nih. Di save as aja nih. Di atasnya kan ada tanda kuning tuh. Some feature might be lost if you save this workbook in the command element. Jadi ini kamu downloadnya di format CSV. Di save as aja. Di sebelah kanan tuh kan ada save as. Itu di save as, lalu pilihnya yang Excel. Tadi sudah sih, Bu. Hah? Tadi sudah. Nggak bisa? Masih sama. File. Tapi nanti saya coba lagi ya, Bu. Save as ini loh yang Excel workbook. Yang buntutnya XLSX. Bukan yang CSV ya. Coba, teman-teman. Oh, iya, Bu. Saya coba dulu ya, Bu. Yo. Yang lain yang nggak bisa, coba di save as-nya yang Excel workbook. Oke, punya Anissa udah benar. Punya Salsa juga udah oke. Punya Salsa malah udah langsung jadi angka. Nggak apa-apa. Oke, men-save as cepat ya. Saya pikir sudah kita tinggalkan, kita lanjut aja. Kalau datanya sudah jadi angka, itu bagus karena memang target kita adalah mengubah yang baru SSSN ini menjadi angka. Nah, di skala kematangan karir dari 18 item itu ada beberapa item yang dia sifatnya unfavorable. Setahu saya itu yang item 4, nomor 4, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Itu item unfavorable. Maka ini nanti kita harus ingat-ingat ini akan kita skor terbalik. Nah, sekarang kita mulai dari yang ini dulu aja deh.
cara menjadikan ini menjadi angka itu sebetulnya gampang. Saya biasanya pakai ini, menu replace. Jadi misalnya kan kita sudah tahu nih, ini akan di-score dia 1, 2, 3, 4. Jadi kalau ada, ini jawabannya enggak, oh ya, misalkan ada SS, find SS, SS itu kan sangat setuju. Itu kan di-score 5. Lalu replace all. Oke. Kemudian kalau cuma S, kita replace dengan 4. Kemudian N, kita replace jadi 3. Gitu. Nanti masalah yang ini jadi hancur nggak apa, karena nggak apa-apa. Nanti yang kita butuhkan yang di sini kok. Gitu ya. Jadi cara scoring itu sesederhana itu. Nah, sama juga ini bisa kalian gunakan untuk yang lain. Apa jadi jelek tapi ya. Karena ini saya perbaiki dulu aja deh. Nah, replace N3, kemudian S itu 4. Tuh, nah ini udah selesai, semua udah jadi angka. Kalau dia berupa reverse scoring, berarti kan yang STS itu yang 5. Kemudian yang TS itu jadi 4, yang tidak sesuai itu jadi 4. Nah, yang N tetap 3, karena dia nilai tengahnya nggak berubah. Ini masih ada yang S sama SS. Kita yang SS dulu. Berarti 1. Kemudian yang S2. Oke, udah selesai. Jadi caranya sesederhana itu. Tapi yang penting kalian ingat aja, prinsip scoringnya itu semacam ini. Kalau dia item favorable, semakin negatif itu semakin rendah skornya, semakin positif dia semakin tinggi skornya. Kalau dia unfavorable itu dia skor terbalik. Semakin negatif justru skornya makin tinggi, kalau makin positif skornya malah makin rendah. Nah, ini saya contohkan semua satu skala dulu. Kalian bisa sambil mencoba di rumah. Tapi nggak usah terburu-buru. Ini kita latihan dulu. Ini karena yang hitam ini semuanya dia favorable. Berarti saya yang SS. SS 5. Kemudian S 4. Kemudian N3. Lagi yang lain? Oh, ternyata ada yang menjadi T4. Nggak apa-apa. T4 itu tadi TS. Tidak sesuai, berarti ini harus jadi pakai. Nggak ada yang STS. Kurang lebih caranya begitu ya. Ini nggak perlu saya semuanya ya. Kalian udah bisa sendiri ya. Yang penting hati-hati aja. Karena kan kita pakai menu replace. Replace itu kalau kita nggak memperhatikan keunikan ini nanti bisa ketumpang tindih. Jadi harus hati-hati. Kayak gitu ya. Jadi ya banyak pakai logika juga sih. Untuk apa ya? Yang penting ini aja deh prinsipnya yang saya tampilkan ini. Nah, prinsipnya adalah ini. Ini memang harus hati-hati kalau apa ya, data kita ini kan masih sedikit ya, masih nggak sampai banyak orang. Kalau saya pernah menangani data sampai 500-an, wah itu juga makin apa ya, harus teliti banget lihat satu persatu. Oh, jangan-jangan ada yang di scoringnya salah. Tadi ada yang TS karena S-nya sudah saya replace duluan, itu jadinya T4 kayak gitu. Itu harus hati-hati. Nah,
Mengenai caranya bisa dipahami, teman-teman? Sederhana ya caranya ya. Mungkin saya pengen tahu respon kalian, apakah ada yang kesulitan atau bisa dipahami? Silahkan kalau langsung ngomong gitu boleh, kalau lewat chat juga bisa. Bisa dipahami caranya? Bisa, Bu. Oke. Nah, ini yang kalau Bu, yang skala oh iya silahkan. nanti boleh minta datanya punya Ibu ini nggak ya? Boleh, boleh. Oke. Ini kan data masing-masing kalian beda-beda ya jawabannya ya. Jadi contoh dari saya itu cukup diambil prinsipnya aja, nanti diterapkan di kasus kalian sendiri-sendiri. Ini ada 4 item yang dia lebih singkat. Ini semuanya item favorable karena dia itemnya positif semua. Arahnya, oh ini bisa langsung kita. Ini kan SS itu apa tadi ya? SS sangat sesuai, S itu sesuai, AS itu agak sesuai, TS itu tidak sesuai, STS itu sangat tidak sesuai. Nah, berarti ini kita replace. SS itu berarti 5. Nah, kemudian agak sesuai dulu. AS itu 3, karena dia di pertengahan. Oke, kemudian TS tidak sesuai itu 2. Oke, baru terakhir yang S doang. Berarti 4. Oke, udah selesai. Nah, kalau sekolah kita sudah kayak gini, artinya udah selesai. Tahap berikutnya adalah kita menghitung skor totalnya. Jadi kalau cuma kayak gini aja, belum bisa kita analisis. Yang kita nanti korelasikan dan seterusnya itu adalah skor total. Ini misalkan ini Y untuk variabel Y. Caranya mudah, tinggal di total aja semuanya, di sum pakai rumus sum. Ini ada 5 item tok kan? Nah, berarti orang pertama skor kemandiriannya ada 22. Ini kemudian rumusnya yang di-copy ke semuanya. Nah, selesai. Nanti ini yang kita pindahkan ke SPSS untuk dianalisis lebih lanjut. Sebetulnya ini semua ini kita masukkan ke SPSS juga bisa. Kita scoring merubah dari SS ke angka di SPSS juga bisa, tapi dia nggak bisa pakai menu replace, jadi kita lebih rumit tahapannya. Jadi lebih baik scoringnya itu di Excel. Ketika sudah dapat skor totalnya, ini baru yang dipindah ke SPSS. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Bu, variabel X-nya berarti ini ya, yang Y kan 5 ini. Gimana? Maaf, ulangi. Variabel Y-nya yang 5 ini kan, Bu? Yang skala kemandirian. Berarti yang X yang itu ya, Bu, yang 18 itu ya? Iya. Bu. Iya, betul. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Ini laptop saya lagi nge-hang. Sebentar ya. Sambil nunggu normal, saya nunggu kalian respon. Ada yang udah praktek, ada yang kesulitan mengubah-ubah? Oke, punya Raffi sudah bisa angka ya. Cuma kalau yang sudah angka ini harus diperhatikan karena ada item yang tadi unfavorable. Kalau item unfavorable, itu dia harus dibalik. Yang awalnya 5 jadi 1, yang 4 jadi 2, yang 3 tetap, yang 2 jadi 4, yang 1 jadi 5. Yuk, cara ngubahnya bagaimana? Cara ngubahnya kalau saya yang 5 saya ganti huruf dulu, nanti hurufnya kemudian diganti jadi angka lagi. Biar nggak mengubah yang sebelah-sebelahnya. Jadi misalnya kalau di unfavorable, 5 itu kan sebetulnya 1. Biar nanti nggak ngubah yang lain, 5 itu saya ganti huruf dulu, nanti hurufnya itu baru di replace jadi angka 1. Oke, berikutnya.
Dari skala yang kemarin, saya cuma pakai beberapa variabel saja. Ada usia, jenis kelamin, nanti ada variabel ini apa tingkat kematangan karir dan variabel kemandirian. Data ini selanjutnya akan kita masukkan ke SPSS. Kayak gini. Target kita berikutnya setelah scoring adalah ini, import data ke SPSS. Caranya sederhana, sekedar kita copy-paste data dari Excel ke SPSS. Cuma yang penting di sini adalah kita harus men-set variable view-nya agar benar. Yang harus hati-hati adalah di ini, nama variabelnya apa, tipenya apa, apakah string berupa huruf atau numerik, angka, values-nya, ini kalau berupa kategori, ini harus dispesifikan. Kemudian jenis pengukurannya, measure-nya, datanya nominal, ordinal, atau scale. Di sini saya akan mencoba untuk 3 jenis data aja. Yang pertama dari usia dan jenis kelamin. Ini 19. Ini 19. Ini 19. Ini anak-anaknya 7257 hari itu berapa? Coba saya hitung dulu ya. Nah, ini ada yang isinya ngawur nih. Nah, data kayak ini bisa, data yang keliru ini sebetulnya layak kita eliminasi ini. Karena nyusahin peneliti. 7257 dibagi 365 itu 19 juga. 19. Oke, kalau datanya sudah angka, ini bisa kita langsung pindah. Copy. Kita pindahkan ke SPSS. Nah, tinggal variabel view-nya, berarti namanya usia, tipenya numerik, udah oke. Kemudian desimal itu nggak perlu desimal. Nah, measure-nya scale. Nah, udah oke. Berikutnya, kita punya data jenis kelamin. Ada laki-laki, ada perempuan. Ini mendingan lebih mudahnya dari awal kita skor dulu aja deh. Misalnya laki-laki 1. Kalau mau di-replace, itu harus plug ya penulisannya. Karena kalau nggak sama betul dengan yang dituju, itu nanti nggak keluar. Oke, perempuan 2. Nah, oke. Nah, ini yang kemudian kita pindahkan ke Excel. Nah, ini kan belum tahu nih apa ini. Ini harus kita spesifikkan dulu nama variabel. Oh, ini gender. Desimalnya nggak ada. Values-nya ada. Nilai 1 itu labelnya laki-laki. Add. Nilai 2 itu perempuan. Add. Oke. Nah, ini jenis data nominal, maka measure-nya harus kita set nominal. Berikutnya, kita akan menggunakan data yang kemandirian. Mana tadi? Oh, ini. Data kemandirian. Nah, ini kita copy aja langsung. Kalau sudah berupa angka, itu gampang. Data kemandirian kita masukkan ke SPSS. Nah, kita kopas. Ngopasnya harus urut ya. Mulainya harus diperhatikan. Jangan sampai salah. Jangan sampai kita kelewatan itunya. Oke. Ini berarti kemandirian, mandiri. Labelnya nggak perlu ya, karena sudah nama variabelnya sudah singkat, mandiri aja. Oke. Nah,
Tidak perlu values ya, karena kita tidak mengkategorikan apa-apa. Measure-nya berarti scale. Sip. Kalau data kita sudah kayak gini, ini artinya dia sudah siap untuk dianalisis karena dia sudah kita siapkan betul-betul. Kalau kita perhatikan di sini, datanya tidak ada data yang kosong. Maka tidak ada persoalan missing data. Ini berarti semua variabel bisa dianalisis. Lain misalkan tadi ya, misalkan ada subjek yang ini kok nggak terisi, kosong. Kayak gini. Kemudian dia di sini kosong lagi. Nah, kok ada yang kayak gini kasusnya, nggak diisi, ini mending orang ini di-delete saja. Karena kita nggak boleh apa ya, kita nggak bisa menebak-nebak angka ini berapa kan. Kemudian kita juga nggak bisa ngawur. Nah, daripada itu nanti merugikan analisis data, mending orang yang datanya tidak lengkap, itu dibuang aja. Tuh. Berikutnya, kita sudah import data ke SPSS. Sekarang terkait missing values, ini kebetulan data yang saya pakai tidak ada missing values-nya. Jadi semua datanya lengkap. Kalau ada missing values-nya, nanti dia bisa kelihatan. Kalau di Excel ya datanya kosong, di satu sel itu ada yang nggak terisi. Kalau di SPSS dia ketahuannya dengan ini. Harusnya isinya angka, tapi isinya titik. Itu artinya datanya hilang. Kalau di SPSS begitu. Kenapa ada missing values? Bisa jadi pertama responden memang melewatkan, nggak mengisi jawaban, nggak mengisi soal apa ya, nggak ngisi di jawaban itu, nggak ngisi di soal itu. Kalau untuk survei online ini bisa diantisipasi ya, karena kalau di Google Form itu kita bisa mewajibkan soal ini harus dijawab. Kalau nggak dijawab nggak bisa lanjut, ya kan? Tapi kalau berupa pengisian kuesionernya itu manual, nulis, itu kadang suka ada yang kelewatan. Kan kayak kalian ngerjain soal statistika aja deh. Ada 50 soal, pasti ada 1-2 yang kelewatan, kayak gitu. Nah, itu namanya missing data. Atau bisa jadi ada masalah teknis. Ini yang sering terjadi di survei online. Karena saya pernah, yang saya penelitian sampai 500 orang itu, ada sekitar 20 orang itu yang urut-urutan dari item ke berapa sampai berapa itu cukup banyak nggak terisi. Nah, itu contoh gagal terekam karena masalah teknis. Kalau sudah kayak gitu, sebetulnya orangnya dibuang aja. Bagaimana cara mendiagnosisnya? Kita bisa pakai cara manual, ya tinggal dilihat satu persatu, ada yang hilang apa enggak, kayak gitu. Atau, kalau datanya begitu banyak, dan kita nggak sanggup melihat satu persatu, kita bisa pakai ini. Di statistika deskriptif, ada frekuensi check and per pertanyaan. Misalnya mana SPS tadi? Ini. Data ini ya. Misalnya, kita mau ngecek yang usia. Contohnya ini di usia ini coba ya kosongin ya. Titik. Berarti ini kosong. Nah, data kosong kayak gini. Misalkan ini kosong. Ini juga kosong. Cara mendeteksinya tinggal analyze, descriptive statistics, frequencies. Misalnya semuanya aja deh. Oke. Nah, ini nanti dia akan muncul nggak ya? Kelihatan outputnya nggak? Nggak ya? Nah, kalau udah di frekuensi gitu nanti dia akan muncul gini. Kok nanti ada valid berapa, missing berapa. Bisa kelihatan nggak output SPSS saya? Sudah berganti ya? Sudah, Bu. Oke, nanti ketahuannya gini. Di tabel yang statistik, N itu kan jumlah sampel kita. Valid itu maksudnya adalah yang datanya terisi semua. Missing itu yang ada yang kosong. Nah, ini kalau valid semua dia akan full. Kalau N-nya kita awal ada 21, maka validnya akan 21. Kalau ada yang missing dia akan ketahuan 1, 1, 1. Gitu. Jadi caranya sederhana itu untuk mendeteksi missing data. Kalau kita nggak mau melihat secara apa ya dengan mata kita sendiri, karena kalau datanya banyak banget ya itu nggak mungkin juga kita lihat satu persatu.
Gitu ya. Berikutnya untuk outlier. Yang tadi sempat ditanyakan Anissa, outlier itu adalah nilai yang letaknya jauh di luar rentang normal. Cara mendiagnosisnya juga sederhana, masih pakai menu frekuensi, analyze, frekuensi. Ini kita kembalikan aja ya, missing datanya kita kembalikan ya. Analyze, deskriptif, frekuensi. Nah, ini yang kemudian kita pakai chart. Histogram. Continue. Kita OK. Nah, ini kebetulan nggak ada outliernya ya. Misalkan data kemandirian. Ini kurang lebih semuanya mengumpul jadi satu ya. Tapi sebetulnya ini karena data kita cuma sedikit sih. Jadinya apa ya? Ya cuma sedikit. Tapi kok data yang nanti sampai 500 itu bisa rentangnya panjang banget karena variasi datanya tinggi banget. Kalau ini nggak ada outlier karena semuanya istilahnya tuh teman-temanan lah, deket-deketan gitu datanya. Tapi kalau ada outlier itu bisa jadi nanti di sebelah sini tuh ada yang nyempil satu orang ting gitu. Nanti dia munculnya kayak gini. Nah, outlier itu dia nyempil sendirian. Kalau ada yang nyempil sendirian kayak gini, ini skornya siapa dicari. Lalu orang itu dihapus aja skornya. Gitu. Berikutnya, saya pikir itu saja untuk hari ini ya. Outlier sama diagnosis missing. Saya pikir caranya mudah buat kalian untuk praktek sebagai PR minggu ini. Coba, berarti tugas minggu ini adalah kalian yang pertama, satu adalah praktek scoring. Baik yang scoring untuk item favorable dan non-favorable. Jadi harus hati-hati ya, ada yang harus di-score terbalik. Yang kedua adalah praktek ekspor data ke SPSS. Jangan lupa di-set variabel view-nya. Jadi, kalian kan ngambil datanya banyak tuh, nggak cuma jenis kelamin sama usia. Yang semuanya kalian kumpulkan datanya, itu coba kalian masukkan. Masih ingat nggak caranya? Berikutnya adalah kalian praktek mendiagnosis missing value dengan frekuensi. Kemudian yang keempat adalah praktek mendiagnosis outlier. Pakai menu deskriptif juga. Ya. Analyze, deskriptif, nanti frekuensi. Itu ya caranya ya, gampang ya. Nah, ini karena data kalian kan sedikit-sedikit tuh. Cuma 30-an. Itu kok datanya cuma sedikit nggak seru. Nanti untuk sampai praktek kedua, ini boleh kalian lakukan sendiri-sendiri. Tapi untuk diagnosis missing value, biar lebih seru datanya banyak, coba kalian bergabung. Kalian sekelas kan ada berapa ya? 20 orang, nggak salah ya? Nah, kalian tuh sekelas ada 30-an. Coba kalian bergabung 5 orang. Jadi data totalnya ada 30 kali 5, sekitar 150-an lah. Nanti kalau kalian sudah menyelesaikan 1-2, kalian bergabung dengan teman kalian yang lain, satu aja PSS-nya, digabung sehingga datanya ada cukup banyak. Nanti coba kalian diagnosis missing value sama outlier. Gitu caranya. Gimana? Bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bisa dipahami, teman-teman? Halo? Bisa, Bu. Oke. Jadi gampang ya. Ini masih sederhana banget. Emang mudah sih, nggak susah banget. Itu saja dari saya. Ini waktu Zoom saya tinggal 2 menit.
jadi diingat-ingat ya, kalian praktek 1 sama 2-nya, praktek scoring sama masukkan data ke Excel-nya sendiri-sendiri. Nanti setelah udah selesai, kemudian digabung 5 mahasiswa, jadi biar datanya banyak. Nanti biar kok variasi datanya banyak, itu nanti kalau ada kejadian outlier bisa ketahuan gitu.